Pada tahun 2018, sebuah kapal kargo yang berjuang melawan ombak setinggi 30 kaki di lepas pantai Carolina Utara kehilangan 70 kontainer dalam sebuah badai. Salah satunya membawa 6.000 pon asam sulfat, senyawa yang dapat menyebabkan luka bakar kimia parah dan bahkan kebutaan. Hanya 4 yang pernah ditemukan kembali. Industri pelayaran mengatakan hampir 1.500 kontainer jatuh ke laut pada tahun 2025. NOAA mengatakan jumlahnya mendekati 10.000. Perbedaan itu ada karena celah hukum yang hampir tidak diketahui siapapun di luar industri. Jadi, mengapa balok Lego dan telepon Garfield terus terdampar di pantai? Dan jika mereka salah tentang jumlah kontainer, apalagi yang tidak mereka ceritakan kepada kita? Pada tahun 1997, di kota Big Bori Bay di Inggris, naga mulai menyerbu pantai. Kapal itu, Tokyo Express, sedang melakukan perjalanan laut panjang dari Rotterdam ke New York ketika badai melanda. Hampir 5 juta keping Lego jatuh ke laut dan terdampar di pantai-pantai di Cornwall selama hampir 30 tahun hingga sekarang. Diperkirakan orang-orang masih akan menemukan naga dan gurita Lego selama beberapa dekade ke depan. Kedengarannya menyenangkan, tapi ada sisi negatifnya. Pada tahun 2013, seorang wanita di Galveston, Texas, menemukan gurita Lego hitam di sebuah pantai setempat yang menurut para ahli mungkin berasal dari tumpahan asli ini ribuan mil jauhnya. Peneliti Mbari, Josie Taylor, telah mengatakan, meskipun dampak dari satu kontainer mungkin terlihat kecil, ribuan kontainer pengiriman yang hilang di dasar laut setiap tahun pada akhirnya bisa menjadi sumber polusi yang signifikan bagi ekosistem laut dalam. Pernah terjadi insiden di mana kontainer yang membawa sekitar 2.000 monitor komputer jatuh ke laut dan tidak pernah ditemukan lagi. Insiden lain menyebabkan ribuan sepatu Nike terdampar di pantai-pantai di seluruh dunia. Rokok Marlboro menjadi wabah di pantai-pantai Dorset, Cap Michaumen di California Utara, dan bahkan sarung tangan hoki di Alaska. Kapal Svanborg Maersk mengalami salah satu, jika bukan yang terburuk, bencana kehilangan kontainer sepanjang masa dengan kehilangan 520 kontainer dalam satu pelayaran. Namun ada bahaya tersembunyi dari kontainer berpendingin yang mengapung itu. Mereka bisa menjadi torpedo alami. Sebuah kontainer pengiriman yang mengapung cukup kecil sehingga tidak terdeteksi sebagai ancaman di radar, namun cukup besar untuk benar-benar merobek lambung kapal berukuran sedang. Kalau benda-benda ini cukup banyak di laut, seluruh samudra menjadi ladang ranjau di jalur pelayaran internasional yang sibuk. Tapi mengapa hal ini sering terjadi? Jawaban yang jelas adalah badai. Tapi itu hanya sebagian dari masalahnya. Jawaban sebenarnya jauh lebih rumit. Jawabannya adalah campuran antara insentif korporasi dan fisika brutal dalam memindahkan gedung pencakar langit terapung melintasi lautan. Semakin besar kapalnya, semakin besar kemungkinan kontainer jatuh. Perusahaan pelayaran akan selalu menuntut kapal yang lebih besar karena mereka bisa membawa lebih banyak kontainer dalam satu perjalanan. Itu berarti memaksimalkan keuntungan. Tapi seberapa besar sebenarnya kapal-kapal ini? Salah satu kapal kargo terbesar yang ada disebut Ultra Large Container Vessel atau ULCV. Kapal-kapal ini umumnya memiliki panjang lebih dari 1.300 kaki atau lebih tinggi dari gedung Chrysler di New York jika didirikan tegak. Kapal seperti inilah yang terkenal pernah memblokir jalur masuk terusan Suez sehingga menghambat perdagangan global. Namun, semakin berat sebuah kapal, semakin kurang gesit kapal tersebut, terutama saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Membawa kapal melintasi samudera dunia benar-benar menuntut pemahaman mendalam tentang cara kerja fisika. Dan terutama di perairan berbadai, menjaga distribusi berat dengan cermat adalah kuncinya. Namun kapal-kapal ini membawa puluhan ribu kontainer sekaligus. Mereka pada dasarnya adalah gedung pencakar langit yang mengapung. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengendalikan mereka sepenuhnya ketika air mulai bergelombang. Ini menimbulkan masalah saat kapal oleng ketika beban besar dari kontainer yang tersusun rapat bisa bergeser di atas dek kapal saat kapal dihantam ke kiri dan ke kanan. Ketika muatan bergoyang keras dan cukup jauh, hampir mustahil untuk mencegah sebagian dari muatan itu jatuh ke laut. Sama seperti sopir truk jarak jauh, karena tuntutan dari perusahaan, para pekerja di kapal-kapal itu didorong sampai batas maksimal. Ketika Anda mendorong orang sampai batasnya, kesalahan pasti akan terjadi. Menurut NTI.com, pengikatan yang salah atau tidak memadai dapat secara signifikan mengurangi stabilitas tumpukan kontainer. Gabungkan ini dengan gerakan kapal di lautan dan risiko kontainer jatuh dari kapal pun menjadi sangat tinggi. Dan betapa sulitnya mengendalikan situasi-situasi ini mulai masuk akal ketika Anda memahami betapa kecilnya jumlah kru di beberapa kapal. Sebagai konteks, salah satu kapal kontainer ultra besar yang membawa lebih dari 20.000 kontainer pengiriman bisa dioperasikan hanya oleh 25 orang kru. Dan semakin besarnya ukuran kapal-kapal ini memiliki efek samping berbahaya lainnya, yaitu oleng parametrik. Desain kapal tersebut sebenarnya justru merugikan kapal itu sendiri. Saat satu gelombang mengangkat haluan, gelombang berikutnya tiba-tiba menurunkannya, membuat seluruh kapal bergoyang hebat. Kontainer mulai bergeser ribuan ton sekaligus, dan begitu itu terjadi, kehilangan kargo hampir tak terhindarkan. Dan hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh kru untuk menghentikannya. Setiap kapal memiliki buku panduan pengamanan kontainer atau CSM, yang berisi spesifikasi pasti untuk berat dan tinggi muatan yang aman,
Tetapi aturan keselamatan yang ketat ini sering diperlakukan seperti pedoman saja ketika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Peraturan juga diterapkan untuk menghindari skenario yang paling ditakuti, yaitu runtuhnya tumpukan yang merupakan penyebab utama insiden kehilangan kontainer yang paling parah. Sederhananya, semakin tinggi Anda menumpuknya, semakin besar kemungkinan kontainer akan jatuh, tidak peduli seberapa baik mereka diamankan. Dan tentu saja, selalu ada faktor kecepatan. Waktu adalah uang. Dan itu sama benarnya di dunia pelayaran seperti di industri lain, bahkan mungkin lebih, terutama ketika beberapa kontainer membawa barang-barang yang mudah rusak. Dan itulah mengapa kapal-kapal didorong untuk melaju secepat mungkin, meskipun ini adalah salah satu faktor terbesar yang membuat kapal berisiko kehilangan kontainer. Semakin cepat sebuah pekerjaan diselesaikan, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Jadi tekanan dari atasan akan selalu maksimal. Untuk menghindari birokrasi, tidak jarang pengirim barang berbohong dalam dokumen resmi tentang berat sebenarnya yang dikirim dalam kontainer-kontainer tersebut. Ketika MSC Napoli kehilangan 100 kontainer dalam satu insiden pada tahun 2007, Badan Investigasi Kecelakaan Maritim Inggris menemukan bahwa berat 137 dari 660 kontainer di dek berbeda lebih dari 3 ton dari berat yang tercantum. Itu berarti secara total, muatan kapal sebenarnya 312 ton lebih berat daripada yang tercatat di atas kertas. Itu hanya tinggal menunggu waktu sampai kecelakaan terjadi. Ada alasan mengapa kehilangan kontainer jauh lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh industri pelayaran. Perusahaan dan klien mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk mempublikasikan kehilangan kontainer di laut. Akan menjadi mimpi buruk jika harus diatur dalam undang-undang, mengingat kapal-kapal ini terus-menerus melewati yurisdiksi internasional. Anda juga harus memahami bahwa hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan pelayaran yang bersaing ketat satu sama lain untuk menarik perhatian pada kehilangan kontainer mereka. Meskipun ada dampak ekologis, bagi sebagian besar perusahaan pelayaran internasional, kehilangan kontainer hanyalah angka sepele di laporan keuangan mereka. Industri pelayaran umumnya hanya menganggap kehilangan kontainer sebagai peristiwa yang katastrofik jika 50 atau lebih kontainer hilang dalam satu insiden. Berapa banyak kapal yang kehilangan? 30 hingga 40 kontainer di setiap pelayaran, dan sama sekali tidak merasa terdorong untuk melaporkan kerugian tersebut. Menurut Gavin Spencer, kepala asuransi di Parcel, perusahaan yang fokus pada manajemen risiko dalam rantai pasok, tidak ada yang melaporkan angka secara transparan sepenuhnya. Itu akan seperti maskapai penerbangan yang mengumumkan berapa banyak bagasi yang mereka hilangkan. Seringkali perusahaan tidak perlu benar-benar menanggung kerugian finansial atas kargo yang hilang berkat sesuatu yang disebut average umum. Hukum maritim ini menetapkan bahwa biaya kargo yang sengaja dibuang dari kapal akan dibagi antara kapten dan kru di kapal tersebut, bukan orang-orang yang memberi mereka perintah. Ini adalah sistem yang sempurna untuk penyalahgunaan oleh korporasi. Dan skala sebenarnya dari penyalahgunaan ini hampir mustahil untuk diukur. Tidak ada metrik universal yang diakui secara internasional untuk benar-benar menghitung jumlah kontainer pengiriman yang hilang dan alasan dibaliknya. Setiap negara dan perusahaan pelayaran memiliki versi mereka sendiri yang hampir mustahil untuk digabungkan ke dalam satu model besar yang bisa mengungkap inti dari korupsi tersebut. Namun, lembaga pengawas independen memperkirakan bahwa jumlah kontainer yang hilang di laut pada tahun 2025 hampir 3 kali lipat dari rata-rata dan kondisinya semakin memburuk. Bahkan sebelum membahas masalah struktural di balik alasan mengapa begitu banyak kontainer jatuh ke laut sejak awal, masih ada begitu banyak masalah lainnya. Sebagian besar kontainer serbaguna ini adalah cangkang yang terbuat dari baja padat dengan panjang 20 atau 40 kaki. Ketika Anda memperhitungkan berat muatan, jika tidak mengapung, salah satu dari kontainer ini akan langsung tenggelam ke dasar laut setiap kali jatuh ke laut. Kontainer-kontainer ini berkarat seiring waktu, melepaskan oksida besi beracun dan logam berat ke dalam air di sekitarnya. Kontainer dengan muatan yang mengapung atau isolasi dinding dalam berbahan busa bisa menjadi mimpi buruk yang lebih parah. Itu karena arus laut pada akhirnya akan membawa mereka ke daratan saat mereka hancur, menyebarkan jejak racun dari tumpahan tersebut lebih jauh lagi. Kontainer-kontainer itu tetap hancur meskipun sedang bergerak, dan ketika itu terjadi, muatannya tersebar kemana-mana. Inilah yang paling sering menjadi penyebab barang-barang yang basah air laut berakhir di pantai-pantai yang sebelumnya bersih dan ekosistem yang belum tersentuh. Karena busa itu adalah polimer sintetis, Anda mendapatkan tambahan polusi plastik, terlepas dari isi di dalamnya. Diperkirakan ada sekitar 75 hingga 199 juta ton plastik di lautan saat ini, dengan para ahli memprediksi jumlah ini bisa meningkat ke tingkat bencana. Pada tahun 2040, hal ini bisa mencemari setiap ekosistem laut di bumi jika tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap semua ini. Kebetulan, beberapa ahli oseanografi mengklaim bahwa bisa jadi ada sebanyak 12.000 kontainer pengiriman yang tidak diklaim dan berkarat di dasar laut. Ahli biologi kelautan Andrew de Vogelaar dari Monterey Bay National Marine Sanctuary di California mengatakan, hanya karena sesuatu tampak tidak terlihat dan terlupakan, bukan berarti tidak ada konsekuensi lingkungan yang besar. Kita meninggalkan kapsul waktu di dasar laut dari segala sesuatu yang kita beli dan jual, yang mungkin akan tetap di sana selama ratusan tahun.
itu membuatnya sangat berbahaya. Semua kontainer pengiriman yang hilang ini terasa seperti alarm yang sangat jelas untuk masalah yang lebih besar lagi yang sudah terlalu lama kita abaikan, yaitu dampak buruk pengiriman global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Tidak ada negara besar di dunia ini yang ekonominya tidak sangat bergantung pada pengiriman. 90% barang internasional di dunia tiba melalui kapal. Angka itu naik menjadi 95% jika kita hanya melihat Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki lebih dari 360 pelabuhan yang menerima jutaan ton barang setiap tahunnya. Tapi semua itu tidak sebanding dengan lebih dari 1 miliar metrik ton gas rumah kaca yang dilepaskan oleh kapal-kapal ini. Menurut oceanconservancy.org, jika seluruh kapal di dunia dianggap sebagai sebuah negara, mereka akan menjadi pencemar terbesar ke-6 di bumi. Pengiriman saja bertanggung jawab atas 3% dari seluruh emisi karbon di bumi. Fokus pada dua pelabuhan besar Amerika, Los Angeles dan Long Beach, yang menyumbang 40% dari semua barang yang melewati Amerika Serikat melalui laut, dan mereka juga menghasilkan 100 ton kabut asap bukan per tahun, tapi per hari. Itu lebih banyak daripada jumlah emisi maksimum yang bisa dihasilkan oleh 6 juta mobil di seluruh California Selatan dalam periode waktu yang sama. Dan jika Anda adalah salah satu dari hampir 39 juta orang yang tinggal di dekat pelabuhan di Amerika Serikat, itu seharusnya membuat Anda takut. Tidak peduli sebersih apapun gaya hidup Anda tetap terpapar udara yang setara dengan merokok 1 bungkus rokok setiap hari. Kesehatan Anda, hidup Anda dikorbankan di sini demi industri pelayaran. Mereka memegang kendali atas ekonomi Amerika dan paru-paru Anda dianggap sebagai kerugian yang dapat diterima. Baru-baru ini, pada tahun 2024, beberapa laporan menyebutkan bahwa emisi dari industri pelayaran global bertanggung jawab atas 250.000 kematian dini dan 6 juta kasus asma pada anak-anak setiap tahunnya. Dan ketika Anda melihat ke bawah permukaan air, ke ekosistem kompleks yang menopang seluruh kehidupan di bumi, Anda akan melihat gambaran yang lebih suram lagi ketika berbicara tentang dampak pelayaran terhadap planet yang kita sebut rumah. Kebisingan frekuensi rendah yang terus-menerus dari kapal kargo besar yang melintas di air menciptakan mimpi buruk polusi suara bawah laut yang dapat mengganggu komunikasi segala sesuatu, mulai dari ikan hingga paus. Pembuangan air balas dapat benar-benar merusak keanekaragaman hayati laut yang rapuh dengan memperkenalkan spesies invasif dari bagian lain lautan. Tumpahan, mikroplastik, dan limpasan bahan kimia dapat memutihkan seluruh terumbu karang dan membunuh ribuan ikan. Tapi apakah akan ada tindakan terkait hal ini ketika pada tahun 2023 ada 1,5 ton pengiriman tahunan untuk setiap orang di bumi? Itu sepertinya tidak mungkin. Bahkan jika perusahaan dan pemerintah dibutakan oleh uang tak berujung dari pengiriman global, kita punya banyak alasan untuk khawatir tentang apa yang terjadi pada lautan di sini. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan planet, kita, dan lautan bertanggung jawab untuk mengatur panas di seluruh dunia, selain juga menghasilkan setengah dari oksigen yang kita butuhkan dan menyerap 30% emisi karbon global. Hampir 10% dari populasi dunia, yaitu 680 juta orang, tinggal di wilayah pesisir dataran rendah. Tentu saja, mudah saja tersenyum melihat benda-benda aneh terdampar di pantai, tapi komunitas-komunitas ini juga berada di ujung tanduk ketika menghadapi bencana alam dan kenaikan permukaan laut. Inilah masalah yang semakin diperburuk oleh pengiriman global setiap harinya. Dan kamu juga tidak aman dari dampaknya jika tinggal di pedalaman. 37% populasi manusia tinggal dalam jarak 100 km dari garis pantai. Seperti yang dikatakan dalam salah satu artikel Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengkhawatirkan, masa depan umat manusia bergantung pada perlindungan laut yang sedang berubah dengan cepat. Makanan laut adalah industri senilai $90 miliar. 121 juta orang memancing untuk rekreasi di seluruh dunia. Makanan laut menyumbang sekitar 20% dari seluruh protein yang dikonsumsi umat manusia. Jika ekosistem itu runtuh dari bawah kaki kita, bersiaplah untuk melihat konsekuensi, mulai dari lonjakan harga yang ekstrim hingga kelaparan massal yang menewaskan puluhan, bahkan ratusan juta orang di seluruh dunia. Ini adalah masalah yang serius dan katastrofik, dan ironi kejam dari semua ini, sebenarnya hal ini justru akan memperburuk masalah kontainer pengiriman. Salah satu faktor utama dalam kecelakaan pengiriman yang menyebabkan kontainer jatuh ke lautan kita adalah pola cuaca brutal di Samudra Pasifik. Perubahan cuaca yang disebabkan manusia semakin memburuk dengan kita sekarang mengalami angin Pasifik Utara terkuat sejak tahun 1948. Hal itu semakin diperparah dengan meningkatnya lalu lintas pengiriman seiring naiknya permintaan di dunia yang semakin terhubung. Sebuah investigasi oleh The New Yorker juga menyoroti sifat tertutup yang mencurigakan dari dunia kontainer pengiriman. Sebagian besar kru di kapal kargo tidak akan tahu apa isi kontainer yang mereka bawa. Begitu juga dengan patroli perbatasan dan petugas bea cukai. Satu kontainer pengiriman bisa memuat 5.000 kotak terpisah. Sebuah kapal tunggal bisa menurunkan 9.000 kontainer dalam hitungan jam. Hampir mustahil untuk memeriksa lebih dari sebagian kecil kontainer pengiriman di seluruh dunia. Ini menjadi keuntungan bagi kartel narkoba, penyelundup manusia, dan teroris, serta mimpi buruk logistik bagi orang-orang yang dibayar untuk memeriksanya. Dan itulah tepatnya masalah kontainer pengiriman yang jatuh ke laut yang terus berkambah, sebuah mimpi buruk. Pertanyaan yang bahkan belum kita ketahui jawabannya adalah, bagaimana kita bisa keluar dari mimpi buruk ini? Ingin tahu lebih banyak tentang keanehan pelayaran internasional? Sekarang cari tahu kenapa kapal pesiar terdaftar di Liberia dan fakta aneh lainnya tentang kapal pesiar, atau tonton ini sebagai gantinya.